حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kelapangan kepada kita sehingga kita dapat berjamaah sholat Jumat pada hari ini guna memenuhi seruan dan panggilannya. Dalam kesempatan ini, pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, marilah kita kaji dan kita renungkan kembali dua pernyataan persaksian syahadat kita, yaitu kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan hanya Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul utusannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan begitu pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga datang akhir kemudian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita mendapatkan rahmat dan kemurahan serta petunjuknya demi kebahagiaan dunia dan akhirat, marilah kita berpegang teguh pada tali agama Allah dengan menjalankan amalan-amalan yang telah disyariatkan lewat Al-Quran Al-Karim, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 101,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila syiratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pada kesempatan khutbah ini saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara tentang kehebatan Al-Qur'an yang dapat menggembleng umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi umat yang mumpuni, umat yang kuat, yang hidup senantiasa mendapat siraman barokah dari Al-Quranul Karim. Mereka benar-benar sukses dalam menjunjung agama Allah di muka bumi ini, seakan-akan nyawa mereka berada dalam Al-Quran. Setiap hembusan napasnya tiada lain hanyalah bernapaskan Al-Quran, yang maksudnya senantiasa hidup hanya berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran benar-benar menjadi way of life satu-satunya hingga mendarah daging bagi mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mempunyai kepribadian yang luhur, mempunyai wibawa yang besar, lantaran mereka benar-benar sepenuh hati dalam mengamalkan tuntunan Al-Quranul Karim. Demikian pula dalam mengamalkan isi kandungan ajaran agama yang tersirat di dalam surat Al-Fatihah, diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa dan bagaimana isi Al-Fatihah tersebut? Para ulama mufassirin mengatakan bahwa isi yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran mengandung 5 perkara yang amat pokok dan sangat penting untuk mewujudkan pribadi muslim yang kuat. 5 perkara tersebut ialah, kita awali dari ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya bahwa dalam setiap pekerjaan yang baik itu hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah, membaca bismillah, maupun makan, minum, menyembelih binatang ternak dan sebagainya harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Mau belajar, akan ujian, akan testing, membaca bismillah. Akan berjualan di pasar, berangkat ke tempat tugas, mau membuka toko atau warung, harus membaca bismillah. Lebih-lebih akan berangkat ke masjid, mau bertablik, berpidato, seminar, berangkat sidang, mendatangi pengajian dan sebagainya, harus dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun yang dimaksud dengan kalimat tersebut tidak lain hanyalah agar umat Islam hidupnya senantiasa mendapatkan rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan saudara-saudara, sebenarnya kita manusia
bisa mendapatkan rizki dan berhasil, dan apa yang kita cita-citakan hanyalah karena Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dapat memperoleh pangkat, memperoleh derajat, memperoleh kemuliaan bukan karena daya kekuatan ikhtiar kita sendiri, namun itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab seandainya Allah belum menghendaki semua itu, tidak mungkin akan terwujud. Demikianlah yang tersurat di dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang kita kerjakan hasilnya itu mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat yang kedua dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Maksudnya sudah jelas bahwa anugerah Allah kepada manusia tidak dapat dihitung banyaknya. Allah memberi udara bernapas, Allah membuatkan rembulan, matahari dan semua isinya. Ini tidak lain hanyalah kepentingan manusia. Maka dari itu manusia wajib bersyukur, memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntunkan bahwa manusia harus selalu ingat kepada Allah serta bersyukur kepada yang memelihara hidup. Setidak-tidaknya harus mengucapkan alhamdulillah, syukur-syukur, mau melakukan sujud syukur. Sidang Jumat yang berbahagia, setelah kita usai makan, bangun tidur, membaca alhamdulillah, mendapatkan rezeki banyak atau sedikit, membaca alhamdulillah, dikaruniai umur panjang, alhamdulillah, diberi usia pendek pun alhamdulillah. Walhasil, filsafat hidup bagi orang Islam semuanya harus serba alhamdulillah, dengan harapan untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, la in sakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntunan yang ketiga adalah Maliki Yaumiddin. Kita harus percaya akan adanya hari kiamat, surga, neraka, dan hari pembalasan. Pada hari pembalasan, Allah akan menghitung dan menimbang semua amalan dan perbuatan manusia selama di dunia ini. Sekiranya amal yang dilakukan baik akan menerima balasan baik. Jika buruk maka buruk pula lah balasan yang akan kita terima, tergantung kepada amalan masing-masing. Maka dari itu saudara-saudara, kita selaku umat Islam, bila menginginkan membangun gedung mencakar langit, boleh saja menurut agama Islam, atau membuat perusahaan besar, perusahaan kecil, bahkan sekaligus menguasai perusahaan-perusahaan yang lain sehingga menjadi konglomerat. Menurut agama boleh-boleh saja. Membangun masjid serba modern yang biayanya ratusan juta rupiah atau miliaran rupiah, silakan saja. Namun semuanya itu harus bersih dan beres, sebab manusia akan ditanya oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur panjang digunakan untuk apa? Diberikan rezeki dibelanjakan kepada apa? Diberikan ilmu, ilmunya untuk apa? Dan sebagainya. Jadi semuanya itu harus beres, baik menurut kacamata agama. Yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Saudara kaum muslimin dan ummah yang berbahagia, di mana saja kita berada,
Kita diwajibkan bersujud dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana dan kondisi bagaimanapun. Ibadah kepada Allah harus merupakan tujuan hidup umat. Di saat kita sakit, berbaring di atas ranjang maupun hanya mengedipkan mata dan mengerakkan kedua bibir, cukuplah sudah sebagai isyarat bahwa kita sedang sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ajak ke masjid. Kita ajarkan sholat berjamaah dengan tujuan tiada lain harapan kita bahwa kelak setelah dewasa nanti mereka menjadi orang-orang yang saleh, menjadi saudagar-saudagar kaya yang umpamanya jadi saudagar yang ahli ibadah, menjadi pemimpin-pemimpin yang ahli ibadah, menjadi wakil-wakil rakyat yang ahli ibadah, menjadi sarjana-sarjana yang ahli ibadah, menjadi petani-petani yang ahli ibadah, dan seterusnya. Ajaran yang kelima yang dapat kita petik dalam surat Al-Fatihah ialah ihdinas siratal mustaqim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia, di dalam kehidupan ini, dalam meraungi perjalanan hidup yang panjang ini, kita melalui banyak rintangan, cobaan, dan musibah silih berganti. Maka dari itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang lurus dan benar menuju kebenaran yang hak. Hadirin jemaah yang berbahagia, demikian khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayatil dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, la yuwafi na'mahuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim azim mustanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami ya Allah pada bulan suci Ramadan yang penuh ampunan dan berkah-Mu ini ya Allah. Kami duduk di masjid ini di hamparan sejadah dan sujud kepadamu ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Di saat bulan suci Ramadan ini kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dan mohon kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah, dan lindungilah kami dari mara bahaya, dan lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk ya Allah, dan lindungilah kami dari musibah, bala bahaya, penyakit, wabah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dan sihatkanlah badan kami dan panjangkanlah usia kami dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ghafurur rahim.
السوء تدركوا الله وينهى المنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح والقامت الصلاة والقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم لوالدي ولأصحابي وكل واجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لوالدي ولأصحابي وكل واجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لوالدي ولأصحابي وكل واجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا